Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2, yaitu mengenai tema 8. Pembelajaran 2, lingkungan sahabat kita. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8, IPA 3.8, dan SPDP KD 3.2. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran 2 untuk pada pagi hari ini. Untuk itu siapkan buku paketnya untuk disimak apa yang nanti Pak Guru terangkan. Hari itu Siti dan teman-temannya mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Air Terjun, ciptaan Ate Mahmud. Ya, inilah lagu yang dipelajari Siti dan teman-teman. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah mengalir terus. Tadi lagu yang berjudul Air Terjun. Untuk tugas SPDP kalian supaya mempelajari lagu Air Terjun hingga kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian nanti kalian dibuat video dan dikirimkan ke Pak Guru. Kalian bisa menambahkan irama musik atau yang lain.
Jangan lupa kalian harus memperhatikan tinggi rendahnya nada dalam lirik lagu Air Terjun. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Di situ terdapat gambar gunung, ada pantai, ada sungai, ada hutan, matahari, dan awan. Coba kalian ceritakan gambar di atas. Yang kedua, proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Silahkan kalian jelaskan di buku tulis kalian. Siklus air hujan. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan siklus perputaran secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut. Namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Untuk tugas berikutnya, kalian gambar siklus air di buku gambar dan diberi pewarna. Selanjutnya,
semut dan beruang. Kalian perhatikan bacaan berikut ini. Pada suatu hari, Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa kuci mungil di pundak. "Berhenti semut," teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau ku cakar kau," ancam beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Beri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Beri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya bersembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Beri, "Kenapa kamu pelit sekali?" Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. "Dengar kataku," geram Beri sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Beri beruang sangat marah. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Beri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat kuci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. "Lihatlah, ini kucinya." Tapi dia tidak tampak. Mereka memungut kuci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya." Beri sedang marah. Ia bilang air di mata air berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air di mata airnya. Akan tetapi semut-semut tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tetap ke arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaliknya, kalian balik ke rumah." Beri beruang dari tadi berteriak terus. Katanya, kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali.
Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon oak tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap beri beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Dia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu." Seharian itu para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Dia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Ya, setelah kalian mendengarkan cerita pada bacaan tadi, kalian supaya menjelaskan peristiwa pada cerita semut dan beruang dengan bahasamu sendiri. Tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tulislah dalam kotak berikut yang ada di bawahnya. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Setelah kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian foto, kemudian kirimkan ke Pak Guru. Demikian pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.